Mau demo apa aja ujung-ujungnya dibantu Prabowo lagi. Tahun kami pulang kampung kita bisa pulang pagi. Yes. Akhirnya sadar sendiri katanya. Padahal udah demo tuh. Nah, joget-joget lagi. Gak banyak janji, yang penting kerja. No. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebutan semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan sebutan semua sudah menemukan pasangannya. Jadi untuk teman-teman juga yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dibantu subscribe, jangan lupa dibantu share, dan semoga tangan jempolnya ringan untuk tekan like ya. Jadi yuk kita kembali ubek-ubek nih sosial media tentang bagaimana sih keseruan-keseruan yang disajikan oleh para pendukung calon ini sebetulnya. Jadi kita nikmati saja ya videonya. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Kita awali dari drama Anak Abah ya. Kayaknya aroma-aroma kemenangan nomor Iya 1 bener. sudah tercium. Kayaknya sih mimpinya kelamaan deh Bu. Bangun Bu. Ya tuh belum beli kayaknya tuh. Belum. Lebaran udah dekat. Tenang, Bu. Buat kue lebaran dulu Bu. Bangun. Terus Ibu tuh jangan salah nama Bu. Masa Pak Mahfud Ibu, bukan Pak Mahmud. Nanti kena marah Pak Mahfud loh Ibu. Iya. Bukan namanya jadi Mahmud. Ya. Ibu bangun Bu. Lebaran ntar lagi. Kue udah siap belum? Ya Bu ya. Kayaknya yang menang Pak Prabowo loh. Iya. Ya Bu. Aromanya udah sampai kemana-mana Bu. Pak Prabowo yang menang. Ya Bu ya. Bangun dari tidur. Sama-sama pakai kacamata kita Bu. Pokoknya Ibu keren lah. Iya. Mantap lah pokoknya. Ya Bu ya. Salam dua jari Bu. Pak Anies itu memang dicitrakan sebagai seseorang yang religius. Saking religiusnya doa dia saja sampai bisa menyelesaikan banjir. Nah, ya artinya kalau ini mau menjadi jokes, pendeta maupun guru-guru agama maupun para pengkhotbah itu kalah lah dengan Anies lah. Dan dia cukup doa saja sudah selesai. Angin pun pernah disalahkan oleh Anies. Ya, air pun pernah disalahkan oleh Anies untuk ngantri kan. Lagi parkir di jalan. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa masyarakat kita ini, yaitu dia mempercayai orang yang membawa identitas isu agama, tapi yang menggunakan demagogi yang akhirnya tidak mengetahui demagogi itu merusak demokrasi. Demagogi itu hanya menghasilkan sara. Sara ini tentunya tidak baik bagi demokrasi. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat kita jangan-jangan yang memilih Anies adalah orang-orang yang sosiologis saja. Mereka hanya mengikuti bahwa Anies Islam. Ya udah kita pemilih Islam pemimpin Islam, hanya seperti itu. Tapi mereka tidak melihat Anies ini bisa kerjanya apa. Kalau Anies itu cuma mengirim doa, sudah dianggap bahwa itu sudah selesai, itu banjir, ya mendingan sholat istighosah ataupun sholat yang lain gitu loh. Yang jelas-jelas meminta pertolongan kepada Tuhan secara bersama, daripada seorang pemimpin hanya mendoakan masyarakat. Dan apa bedanya waktu itu dengan Pak Marzuki Ali yang menyalahkan bahwa andai terjadi banjir, andai terjadi apapun, itu karena masyarakat tinggal di tepi pantai. Apa bedanya? Nggak ada bedanya kan? Nah ini artinya narasi politik di Indonesia adalah narasi yang masih tidak mendidik masyarakat. Narasi yang tidak hadir kepeduliannya secara langsung. Kalau narasinya seperti itu, hebat sekali gitu kekuatan doanya Anies. Jangan-jangan perlu dibuat buku gitu, doa mustajab Anies. Kenapa sih kalian takut banget kalau Nggak Abah tahu Anies gitu. jadi presiden? Kenapa sih kalian takut banget kalau Abah Nggak Anies tahu. jadi pemimpin? Kalian takut karena Abah Anies jujur dan amanah ya? Begicut. Dengerin ya. Kalau orang jujur dan amanah itu seperti Pak Presiden Jokowi. Bener, Cot. Kita itu takut kalau Anies Baswedan jadi presiden. Takut apa? Takut Indonesia ini hancur. Takut Indonesia ini berantakan. Ya, pasti kelompok-kelompok radikal ini akan bermunculan lagi dan semakin besar dan akan terjadi kerusuhan di mana-mana pasti. Ingat, jejak politik hitam dari seorang Anies Baswedan tidak akan pernah hilang. Ya. Dulu tidak ada orang-orang yang teriak kafir.
di jalanan. Dulu tidak ada rumah ibadah dipakai untuk berpolitik. Dulu tidak pernah ada rumah ibadah yang menolak untuk mensolatkan jenazah orang karena beda pilihan. Dulu tidak ada orang yang menggunakan agama ini dijadikan senjata untuk menjatuhkan orang lain. Tapi ketika Anies Baswedan muncul, di jalanan banyak sekali orang-orang teriak kafir, kafir, bla bla bla. Rumah ibadah dijadikan tempat untuk berpolitik. Ada orang seiman meninggal, jenazahnya ditolak untuk disolatkan di rumah ibadah tersebut karena beda pilihan. Ini yang kami takutkan. Indonesia itu lahir dari banyaknya perbedaan yang menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia bukan lahir dari satu agama saja, dari satu ras saja, satu suku saja, etnis saja, enggak. Tapi dari banyaknya keberagaman yang menjadi satu. Dan itu yang diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang kita terdahulu. Dan saat ini tugas kita sebagai rakyat Indonesia adalah menjaga keutuhan ini dengan menjaga toleransi dan menjaga keberagaman ini tetap berdampingan dan damai. Salam NKRI, harga mati. Itu bagus ya, cerdas deh ini. Jadi memang banyak hal sih yang agak-agak beda dari zaman dulu sampai sekarang. Dulu kita memang dari dulu sih memang Indonesia terdiri dari banyak suku, banyak perbedaan lah di Indonesia, tapi tetap ayam-ayam saja gitu kan, tetap damai-damai saja. Nah belakang-belakangan ini kok memang kita sensitif sekali kalau kita teriak kafir, sensitif sekali kalau kita teriak misalnya. Jadi memang agak beda. Memang kemarin kita lihat juga itu banyak tuh yang memang ditolak, dimakamkan di salah satu. Memang kenyataan itu terjadi. Jadi semoga ini akan selesai juga ya persoalan-persoalan kecil seperti ini ya. Tapi ini persoalan kecil akan memicu persoalan besar jadinya. Kita lanjutin video berikutnya saja. Ingetin aja untuk pendukungnya 02, jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01. Karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama. Seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa Malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama Malaikat Israel. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto. Terserah Bapak. Suratmu itu sangat membuat kami bangga karena kami juga tidak menginginkan itu sebagai pendukungnya, ya kan? Karena sangat bertolak belakang perubahan dengan meneruskan, saudara, ya. Dan kamu jangan khawatir, Pak Anies juga tidak akan mau 5.000%, bahkan 10.000% dia tidak akan mau makan, mungkin menolak mentah-mentah jika Pak Prabowo mengajak bekerja sama, karena beliau sudah pernah menjadi menteri, asal kau tahu. Jadi asal kau tahu, kedudukan Pak Anies saat ini adalah mulia karena dia mendidik anak-anak bangsa menjadi anak yang pintar, mencerdaskan generasi bangsa ini. Itu sudah sangat cukup untuk beliau, karena beliau sebenarnya tidak menginginkan menjadi presiden. Tapi Partai Nasdem, Partai PKS, dan kami rakyat Indonesia yang menginginkannya. Jika beliau tidak jadi presiden, tidak masalah. Dia juga tidak akan mau bergabung di sana. Tak perlu sebetulnya kau bikin surat itu, ya. Aku takutnya nanti Pak Prabowo yang sangat menginginkan gitu, ya, karena belum apa-apa sudah mendatangi Pak Surya Paloh. Blunder kau.
Terserah Bapak mau Nggak ngasih tahu kursi gitu. ke siapa aja, kecuali Anies Baswedan. Ora oleh. Oh, aku yo ora setuju. Nggak tahu. Aku ora sudi duwe menteri kaya kuwi. Ya Mbak ya. Kuwi kono onggrok kuwi gua ora usah dadekne menteri. Gila. Salah satu biang kerok penyebab kekalahan 01 dan 03 adalah ya ini ulah para komika yang menyerang 02 dan itu sebabnya masyarakat jadi antipati dengan 01 dan 03. Ini koreksi buat para komika, jangan terlalu sok tahu atau sok paling agresif dalam menyerang lawan, karena masyarakat punya pandangan yang berbeda. Contohlah Bang Komeng yang tidak menyerang atau tidak menjelek-jelekan orang lain. Bang Komeng hanya menjelek-jelekan dirinya sendiri. Ya, itu harus banyak belajar nih para komika, para pelawak kalau mau terjun ke dunia politik. Ya, harus cerdas. Ya, bukan cuma pinter ngomong, pinter ngelucu. Jadi lucu yang tidak lucu yaitu ketika Anda menyerang, menjatuhkan lawan. Itu aja. Iya. Saya harap rekan-rekan mahasiswa pintar, akhlaknya pintar. Ini pelayanan masyarakat, berarti kalian pengen Caltech ini chaos. Dalam pikir apa kami ini orang tua ya? Ini punya pemerintah. Kalian pengen Caltech ini chaos. Bukan lain semua. Kalian aja di sini. Bukaan yang di sini, tahu nggak kalian? Aku nggak lulus SD aja sekitar. Bukan segala bukan. Bubar masuk bubar ya? Bubar ya mahasiswa? Hah? Goblok. Dari kami tadi sudah menarik diri supaya kalian aman, damai. Bubar. Tetapi kalian malah menyegel ini tempat pelayanan masyarakat. Berarti kalian Caltech. Kami tua tahu nggak? Orang tua kami ini. Nggak kalian hargai. Kami tahu Caltech, tahu nggak? Kalian anak bersore untuk Caltech kalian. Tahu nggak? Gereja kalian hargai. Goblok. Dari tadi kami sudah menahan diri diam. Kampungnya nggak kalian hargai. Ini hari besar nih kalian demo nih. Kalian juga memberontak tahu nggak? Memberontak. Rata-rata pendukung Prabowo nggak pakai ini, yang pakainya, woi, banci kaleng, yang mulutnya kayak comberan. Kalau kalah, ya kalah. Kok ngamuk? Sakit hati, sudah gila. Oh alah. Tobat atau sayang, tobat. Laki-laki itu pakai celana panjang, pakai kaos, keren. Lah iki laki-laki kok kayak perempuan. Iku laki-laki jadi-jadian. Iku dilaknat lho ning Gusti Allah. Tobat. Tobat. Ya. Buat 01 saya katakan kalian itu tidak ubahnya seperti anak kecil. Kalian boleh menghina, giliran dihina kalian sakit hati. Kalian boleh komentar apa saja, giliran kita mengkomentar kalian merasa paling tersakiti. Kalian boleh memfitnah, giliran difitnah kalian macam kepanasan. Macam paling suci gitu. Iya. Pak, jangan kebangetan begitu. Kasihan kelompok sebelah yang tambah panas itu. Masa open house lebih banyak sama orang timur di MK kemarin. Jangan begitulah Pak. Kebangetan Pak Jokowi. Open house itu banyak. Gitu mau dimakzulkan.
Mohon maaf lahir batin ya Pak Jokowi. Iya. Sukses acaranya. Itu Widih. tunjuk kalau panas kalungan kulkas. Oke. Entah kebetulan atau memang sudah disetting. Bapaknya Presiden Joko Widodo itu sebelum hari raya ngajak fakir miskin, anak-anak miskin, ngajak anak-anak yatim ke mall untuk beli baju lebaran. Begitupun juga dengan anaknya Gibran Rakabuming Raka. Dia juga sebelum hari raya ngajak anak yatim, ngajak fakir miskin untuk belanja baju hari raya di mall. Itulah keluarga Jokowi yang selalu melakukan terobosan-terobosan, inovasi-inovasi yang out of the box, yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, pemimpin-pemimpin sebelumnya, yang hanya bisa open house di rumah orang miskin yang datang ke istana. Rek disebut bajer, SDM rendah, bodoh, belegug, aing teu paduli, nu penting Prabowo selalu di hati. Aing milih Prabowo, terserah sia mah. Nu milih Prabowo berarti sia balad aing, sakitu we ti aing mah. Drama sabotase bus nggak laku. Drama tiket sabotase sama pendukung sebelah nggak laku. Drama yang katanya tiket sold sampai 3 juta juga nggak laku. Yang parahnya lagi drama sinyal hilang nggak laku juga. Aduh, dipikir maju jadi pemimpin itu modalnya drama. Dipikir bisa kali ngambil hati rakyat pakai drama. Kebanyakan drama sih jadi tinggalin tuh pas kampanye kemarin sepi deh. Cuak. Memang bener katanya Mbak yang tadi ya, percuma ngajak. Cara memang. Jadi segitu videonya sebetulnya, semoga videonya bisa menghibur, videonya bisa berikan hiburan lah untuk semua. Tetap jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita sebetulnya. Sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.